Nah, anak-anak, hari ini anak-anak mau ngapain ya? Hari ini kita mau beribadah. Nah, anak-anak bertemu lagi dengan ibu siapa ini? Ibu Sania dan Ibu Nindi. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan tolong jadikan kami anak yang dengar-dengaran saat kami beribadah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita sekarang mau memuji Tuhan. Namun sebelumnya anak-anak ayo bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Makin gerakan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita ulang satu kali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan
sudah menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Sekarang kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Masih semangat? Masih. Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya, anak-anak sudah memuji nama Tuhan. Sekarang anak boleh duduk kembali ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyanyikannya lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya anak-anak, nanti berdoanya sama Ibu Nur ya. Halo, hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Ibu Nur. Hari ini Bu Nur akan cerita firman Tuhan. Ibu Nur mau anak-anak siap-siap pasang telinga ya, mendengarkan dengan baik. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang selalu menolong kami, memberkati kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati
kami semua Tuhan, dan kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, siapkan Alkitabnya. Ayo yang sudah bisa membaca Alkitab, kita siapkan Alkitabnya. Terus Ibu Nur akan bacakan Alkitabnya yang terambil. Kita akan baca di dalam Injil 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Oke, Ibu Nur akan bacakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, anak-anak, judul cerita firman Tuhan kita hari ini adalah Saya adalah anak Tuhan. Jadi judulnya adalah Saya adalah anak Tuhan. Nah, anak-anak adalah anak Tuhan. Ibu Nur juga anak Tuhan. Mengapa Ibu Nur bilang firman Tuhan katakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Ya, karena apa? Karena besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Bapa itu siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus ya. Jadi betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita ya. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca. Nah, anak-anak sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang harus kita lakukan? Oke, Ibu Nur akan kasih tahu. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah bersyukur atau berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita ya. Yesus mengasihi kita dan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita berdosa, kita bersalah ya. Tetapi Tuhan mengasihi kita supaya kita tidak dihukum. Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita semua. Ya. Itu yang pertama. Kita harus bersyukur karena kita menjadi anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan ya sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan? Tadi pertama kita bersyukur, kemudian yang kedua apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menjadi anak-anak yang taat. T-A-A-T. Taat. Taat kepada siapa? Taat kepada papa mama, taat kepada ibu guru kalau di sekolah, terlebih taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengar-dengaran ya kepada ibu guru, kepada orang tua, kepada firman Tuhan ya. Supaya apa? Supaya anak-anak menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan ya. Kalau kita taat, kita dengar-dengaran, dimanapun kita berada, pasti kita akan selalu disukai oleh banyak orang. Kita akan disukai oleh teman-teman, kita akan disayang oleh orang tua kita ya. Kita akan diperhatikan dan disenangi juga oleh guru-guru kita. Oke, dan kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi teman-teman kita yang lainnya. Itu yang kedua. Jadi anak yang taat.
Kemudian yang ketiga, sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah kita harus rajin kita harus rajin berdoa. Kemudian rajin beribadah, sekolah minggu kalau ada sekolah minggu ya. Kemudian yang sudah bisa membaca, mari ayo baca Alkitab. Ya, Alkitabnya jangan cuma disimpan di lemari, tapi Alkitabnya boleh dibaca. Ya, harus selalu dibaca supaya anak-anak tahu cerita tentang Tuhan Yesus di sini. Oke? Itu yang ketiga. Jadi kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, ya. Terus apalagi anak-anak? Iya, anak-anak kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur karena kita diberikan oleh Tuhan keistimewaan, spesial, istimewa. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa saya adalah anak Tuhan. Ya, mari anak-anak kita sama-sama, Ibu Nur, anak-anak di rumah juga, anak-anak di sekolah juga, kita mau belajar untuk hidup sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan, ya. Bagaimana caranya? Tadi ada 3 hal, ya. Ibu Nur sudah ceritakan kepada anak-anak, ya. Anak-anak pasti bisa. Anak-anak kalau mau sungguh-sungguh belajar dan menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul diberkati oleh Tuhan, pasti anak-anak bisa. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan berpikir bahwa saya bisa, saya pintar. Tuhan tidak mau begitu, tapi yang Tuhan mau kesungguhan hati anak-anak mau datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya adalah anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memilih kami sebagai anak-anak Tuhan, dan Tuhan akan menolong kami dimanapun kami berada, memampukan kami supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang memberikan teladan yang baik dimanapun kami berada. Berkati sekolah kami Tuhan, berkati Ibu Nur yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari.